Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudan fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addal ladzi tumina amanah wal yattaqillaha rabbahu wa qala aidan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma ta'sibun. Shadaqallahul adzim. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang saya banggakan. Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan banyak sekali kenikmatan yang tidak terhitung, termasuk nikmat sehat, nikmat keselamatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa membahas materi perkuliahan ke-14, materi perkuliahan yang terakhir mengenai pengawasan dan rahasia bank pada bank syariah. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk kita selalu istiqomah melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, pada perkuliahan tentang pengawasan dan rahasia pada bank syariah, tentu materi ini akan dibagi dalam beberapa subbab, yaitu diantaranya mulai dari pengertian, pengantar pengertian, kemudian landasan penerapan, wewenang dan sifat persyaratan pemeriksaan, kemudian ada juga yang terakhir tentang pengecualian dalam penerapan peraturan mengenai rahasia bank. Yang pertama, bahwa dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, dalam rangka melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, nasabah investor maupun nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank syariah, maka tentu diperlukan suatu deskripsi penilaian atau hasil pemeriksaan yang harus dilakukan oleh otoritas moneter, termasuk dalam hal ini terutama adalah otoritas jasa keuangan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah bisa memelihara prinsip dan sistem perbankan yang sehat, dan tentunya untuk mencapai langkah-langkah strategis, rencana-rencana strategis yang disusun maupun dalam rangka mengawal kegiatan usaha yang berpotensi mengandung resiko. Oleh karena itu, sebagaimana kepentingan melakukan pemeriksaan ini karena terkait dengan amanah yang diberikan kepada para pengurus yang ada di bank syariah, terutama melalui rapat umum pemegang saham. Para pemegang saham memberikan amanah kepada dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah untuk mengelola kegiatan usaha bank secara sehat sesuai dengan prinsip prudensial banking atau prinsip kehati-hatian, sehingga keberlangsungan usaha tidak hanya menghasilkan profit, mencapai laba yang diharapkan,
Namun lebih daripada itu adalah memenuhi prinsip-prinsip kesyariahan. Sebagaimana firman Allah tentang pentingnya amanah di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 283, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katibah farihanu maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanah wal yattaqillaha rabbahu. Ada satu kalimat tentang pentingnya menjaga amanah dari orang yang memberikan amanah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katibah. Apabila di dalam satu perjalanan dalam rangka kegiatan muamalah dan tidak ada seorang pun yang melakukan penulisan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katibah farihanu maqbudah, maka hendaknya ada jaminan yang bisa dipegang oleh pihak yang memberikan investasi, yang memberikan pinjaman ataupun dalam bentuk piutang kepada pihak lain yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan sampai dengan tuntas. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanah. Jadi apabila akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Wattaqillaha rabbahu, dan bertakwalah kepada Allah Tuhannya. Sehingga Bank Syariah dalam rangka mengawal mengemban amanah yang diberikan, maka secara internal tidak saja melakukan self assessment, penilaian sendiri, tetapi juga secara eksternal otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sehingga melakukan fungsi-fungsi pemeriksaan secara umum maupun secara khusus. Terkait dengan aspek yang lain selain pengawasan, maka rahasia bank juga menjadi perhatian yang harus difokuskan kepada aktivitas dalam perlindungan para pemangku kepentingan maupun nasabah yang perlu dilindungi. Sehingga pada bagian pengantar di sini disampaikan bahwa prinsip kerahasiaan bank tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah yang menyangkut keadaan atau kondisi keuangannya maupun data pribadi dari nasabah. Dalam hal ini kerahasiaan bank difokuskan pada kerahasiaan nasabah penyimpan dana, investor maupun data pribadi seputar keuangan dari nasabah. Oleh karena itu, maka bank juga berkepentingan untuk menjaga, merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan data pribadi nasabah, karena bank mendapatkan amanah, karena bank dipercaya, mendapat kepercayaan dari para nasabah yang menitipkan dananya. Sehingga dalam hal ini, maka kepentingan untuk menjaga kerahasiaan bank sebagaimana salah satu firman Allah tentang pentingnya menjaga rahasia, karena hakikatnya rahasia itu adalah milik Allah. Oleh karena itu di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-3 Allah berfirman, wa wallahu fis samawati wa fil ardi, dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan
mengetahui pula apa yang kamu usahakan, sehingga menjaga kerahasiaan itu bagi bank syariah juga sangat penting karena menyangkut perlindungan konsumen, karena menyangkut perlindungan nasabah. Bayangkan apabila rahasia tentang keuangan bank, rahasia tentang jumlahnya simpanan dalam bentuk tabungan, dalam bentuk giro, dalam bentuk deposito yang dititipkan pada bank syariah tidak dirahasiakan, tentu bisa berdampak hal yang merugikan bagi nasabah maupun bagi bank, sehingga berpotensi terjadi tindakan-tindakan kriminalitas ataupun tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan seperti reputasi dari bank dan juga keselamatan maupun keberlangsungan kegiatan usaha bank syariah. Berikutnya, langsung saja kepada pengertian tentang pemeriksaan dan pengertian tentang rahasia bank. Pemeriksaan bank secara definisi pada hakikatnya merupakan atau disebut dengan bank examination, yaitu pemeriksaan yang dilakukan kepada bank oleh otoritas moneter. Dalam hal ini termasuk otoritas pengawas, khususnya di Indonesia adalah OJK atau yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga melalui pemeriksaan ini akan diketahui mengenai kegiatan usaha atau kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah, maupun juga bisa dinilai tentang kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dilaksanakan oleh bank syariah. Dan perlu dipahami bahwa pemeriksaan itu merupakan bagian dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan fungsi pengawasan. Selain dari pemeriksaan bank, ada pula definisi tentang rahasia bank. Rahasia bank juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam definisi, rahasia bank itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya, investasi dan investornya selaku nasabah. Oleh karena itu maka di awal pengantar tadi disampaikan bahwa penting sekali bagi bank untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut yang berhubungan dengan kondisi keuangan maupun data pribadi dari para nasabahnya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya berarti bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank, karena secara definisi diatur di dalam undang-undang dan dipertegas di dalam peraturan Bank Indonesia maupun sampai saat ini menjadi kewenangan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berangkat dari definisi tersebut, tentu ada landasan hukum penerapan dari aspek pengawasan maupun kerahasiaan bank, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank, maupun PBI atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 garis miring 2009 garis miring 19 garis miring PBI garis miring tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank. Sehingga dari landasan ini secara hukum tentu kepentingan untuk melakukan fungsi pengawasan ataupun melaksanakan kegiatan pemeriksaan serta tentang aspek rahasia bank sudah memiliki kekuatan hukum
yang sangat signifikan. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai kewenangan, kemudian sifat dan persyaratan dalam pemeriksaan. Kewenangan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Nah, dalam hal ini pengawasan bank dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pemeriksaan atau pengawasan secara langsung disebut dengan on-site supervision, atau pengawasan yang tidak langsung disebut dengan off-site supervision. Nah, apa itu pengawasan langsung? Pengawasan langsung ini terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keuangan bank secara umum melalui laporan keuangan, potret laporan kinerja keuangan yang bisa ditampilkan, bisa diberikan oleh bank syariah, bisa menjadi bahan untuk dilakukan penilaian, termasuk tingkat kesehatan dan segala aspek resiko-resiko dalam manajemen resiko yang diterapkan oleh bank syariah, serta juga untuk memantau tingkat kepatuhan. Seperti di awal dalam pengantar disampaikan bahwa bank syariah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan maupun PBI ataupun POJK, termasuk juga dalam surat edarannya, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya bisa diketahui apakah bank syariah itu sudah terjauh dari praktek-praktek yang bisa merugikan, termasuk praktek-praktek keuangan yang menyimpang ataupun hal-hal lain yang bisa mengganggu kesehatan dan keberlangsungan kegiatan usaha dari bank syariah. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa pengawasan juga dilakukan oleh otoritas jasa keuangan secara tidak langsung atau disebut dengan off-site supervision, misalnya melalui pemantauan atau melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara berkala. Ada pula berupa penyampaian hasil, mempelajari hasil pemeriksaan ataupun informasi-informasi lain yang relevan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas sehingga bisa memberikan manfaat kepada bank syariah, kepada otoritas jasa keuangan, serta kepada para pemangku kepentingan atau para stakeholder, dan juga kepada para nasabah yang mempercayakan dana kepada bank syariah. Berikutnya, sifat dari pemeriksaan. Disampaikan tadi pemeriksaan itu bersifat umum dan juga bersifat khusus yang dilakukan secara komprehensif sehingga bisa mengurangi, bisa memitigasi resiko-resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Kemudian pihak-pihak yang diperiksa bisa bank, kemudian atau kantor perwakilan dari bank yang ada di luar negeri. Nah, ini sangat penting karena bisa jadi bank yang besar, khususnya bank-bank BUMN yang memiliki ataupun bank swasta yang memiliki kantor cabang di luar negeri, tentu harus pula dilakukan pemeriksaan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, resiko-resiko yang kemungkinan dihadapi bisa merugikan bank maupun merugikan nasabahnya bisa dimitigasi. Berikutnya, pemeriksaan terhadap bank dapat dilakukan pada perusahaan induk, pada perusahaan anak, pihak yang terkait dengan bank ataupun pihak terafiliasi, dan juga debitur daripada bank. Sehingga tentu nasabah-nasabah debitur, nasabah-nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan juga harus mendapat perhatian, karena dalam proses perjalanannya, dalam pelaksanaannya, pemeriksaan khususnya terkait dengan penyaluran pembiayaan kepada nasabah debitur, beberapa kasus
dilakukan pemeriksaan dalam rangka menghindari terjadinya kredit fiktif kalau di bank konvensional, atau pembiayaan fiktif yang bisa merugikan bank. Oleh karena itu maka pemeriksaan pada hakikatnya juga ditujukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan bank yang dikelola secara prudential banking. Berikutnya bahwa pemeriksaan dalam persyaratannya harus dilakukan oleh tim pemeriksa minimal 2 pemeriksa, yaitu petugas atau pegawai pemeriksa tim itu dari otoritas jasa keuangan, atau bisa juga dan oleh pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yaitu akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik yang bisa dilibatkan dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan pemeriksaan adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Yang kedua, kantor akuntan publik tersebut harus mendapatkan surat perintah kerja dari otoritas jasa keuangan dan juga harus sesuai dengan kerangka acuan kerja, sehingga dalam pelaksanaannya pemeriksaan itu bisa dilakukan secara terarah, secara transparan, secara sistematis, secara terukur, sehingga menghasilkan hasil penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selain bisa dilakukan oleh pihak internal OJK atau pihak kantor akuntan publik yang ditunjuk, yang mendapatkan mandat dari otoritas jasa keuangan, atau mungkin gabungan dari keduanya, sehingga pemeriksaan bisa dilakukan dalam sebuah tim sehingga bisa menghasilkan penilaian yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan terhadap kantor cabang dari bank yang memiliki kantor pusat di luar negeri dan memiliki kantor cabang di Indonesia, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pengawas dari bank asal yang berkantor pusat di luar negeri, apabila pengawasan itu akan dilakukan di kantor cabang yang berada di Indonesia, harus mendapatkan persetujuan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, pengecualian tentang rahasia bank. Jadi dalam definisi disampaikan bahwa rahasia bank menyangkut hubungannya tentang kondisi keuangan nasabah, penyimpan dana, investor, termasuk juga data keuangan, data pribadi dari nasabah penitip dana. Nah, ada beberapa pengecualian data tentang rahasia bank itu diperbolehkan untuk diketahui oleh beberapa pihak terkait dengan beberapa kepentingan yang diperlukan. Misalnya antara lain pengecualian itu tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan, bahwa rahasia bank menjadi tidak berlaku apabila kegunaan untuk penyidikan terkait perkara urusan perpajakan atau mungkin ada pidana perpajakan, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di dalam pasal tentang pengecualian rahasia bank disebutkan bahwa pimpinan Bank Indonesia atas permintaan dari Menteri Keuangan kemudian menerbitkan surat perintah kepada bank agar bank bersedia memberikan keterangan seputar keuangan dari nasabah yang kemungkinan diperlukan untuk menghitung atau menilai kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga oleh karena itu maka bagian ini merupakan pengecualian atas diberlakukannya peraturan tentang rahasia bank.
Yang kedua adalah penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang atau Lelang Negara. Ini sangat bisa dipahami karena terkait dengan kewajiban dalam rangka menyelesaikan piutang bank. Oleh karena itu maka beberapa informasi tentang nasabah-nasabah penitip dana tentu di situ sangat bermanfaat dalam rangka memenuhi, dalam rangka mencukupi kebutuhan informasi terkait dengan dana pihak ketiga, dana yang dititipkan kepada bank syariah. Yang ketiga adalah kepentingan peradilan dalam perkara pidana, bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, bank dalam hal ini bank syariah bisa memberikan informasi seputar kondisi keuangan ataupun data nasabah penitip dana, sehingga Bank Indonesia atas permintaan dari kepolisian, dari jaksa atau dari hakim maupun untuk keperluan penyidikan, maka Bank Indonesia bisa memberikan perintah kepada bank untuk memberikan keterangan seputar data-data tersebut, sehingga dalam rangka diduga apabila ada nasabah sebagai terdakwa atau sebagai tersangka kasus pidana, tentu dana-dana yang dititipkan di bank syariah itu sudah tidak lagi mutlak menjadi rahasia bank. Kemudian yang keempat, kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah. Di sini bank dalam hal ini adalah direksi bank bisa memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan data pribadi dari nasabah penitip dana kepada pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa apabila terjadi antara bank syariah dengan nasabah. Sehingga apabila terjadi kasus seperti itu tentu bukan lagi menjadi rahasia bank dan dikecualikan dari hal tersebut. Berikutnya, pengecualian adalah tukar menukar informasi antar bank, tentu terkait dengan kepentingan antara bank syariah dengan bank yang lain terkait dengan dana yang dititipkan oleh nasabah penitip dana, karena ada kemungkinan untuk menghindari sumber dana yang tidak jelas, sumber dana yang dilarang, misalnya dana untuk kegiatan terorisme, dana hasil korupsi, ada kalanya dipindah dari bank yang satu ke bank yang lain, sehingga tentu dikecualikan dalam aturan tentang perlunya menjaga rahasia bank. Oleh karena itu, tukar menukar informasi antar bank merupakan pengecualian dari pelaksanaan tentang aturan rahasia bank. Yang keenam adalah permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah. Penyimpan yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, nasabah penitip dana entah dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito yang memberikan kuasa kepada seseorang, maka tidak lagi berlaku aturan tentang rahasia bank, sehingga menggunakan surat kuasa yang diberikan secara tertulis dari nasabah penitip dana, maka bank harus menyampaikan atau memberi keterangan seputar keuangan nasabah dan data pribadinya. Yang ketujuh, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Bisa dipahami apabila nasabah penitip dana meninggal atau wafat, maka ahli warisnya memiliki hak untuk mengurus harta, untuk mengurus dana yang disimpan di bank syariah. Oleh karena itu, maka tentu
kondisi demikian menjadi pengecualian dalam penerapan rahasia bank. Yang terakhir adalah dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana money laundering atau pencucian uang, maka untuk menghindari kejahatan di bidang perbankan ataupun para nasabah penitip dana melakukan kegiatan money laundering atau kegiatan pencucian uang, maka bank syariah dikecualikan dari aturan untuk menjaga kerahasiaan bank. Nah, oleh karena itu maka pemeriksaan terhadap bank syariah, kemudian menjaga rahasia bank adalah hal yang sangat urgent, hal yang sangat kritis sekali, sangat penting untuk dipatuhi oleh bank syariah, sehingga dengan menjaga, dengan tujuan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder, para nasabah, baik penitip dana maupun nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan, tentu semuanya harus menjadi lingkup aspek pengawasan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas moneter. Begitu pula khususnya kepada bank syariah secara internal untuk mematuhi aturan tentang menjaga rahasia bank dan juga tentang pengecualian dalam rahasia bank. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, mudah-mudahan materi terakhir dalam pertemuan ini bisa Anda pahami dengan jelas, dan apabila Anda ingin lebih detail, tentu Anda bisa mempelajari sendiri dalam file PDF materi yang sudah di-share dalam grup WhatsApp. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan ilmu yang berkontribusi untuk kehidupan Anda selanjutnya, saat ini maupun selanjutnya. Saya kira demikian. Atas perhatiannya mengikuti menyimak perkuliahan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.